Oke, selamat siang semuanya ya. Topik kali ini adalah Project Scope Management ya. Project Scope itu kurang lebih bagaimana mengendalikan ruang lingkup dari proyek ya, mengendalikan spesifikasi pekerjaan, mengendalikan batasan-batasan apa yang dikerjakan sama apa yang tidak dikerjakan di proyek. Nah, jadi scope itu ibaratnya seperti teropong ya. Jadi semakin jelas, semakin terlihat apa yang akan dikerjakan. Kalau kita tidak menentukan scope-nya, ya, maka yang kita kerjakan itu nggak jelas, bisa jadi nanti larinya kemana-mana, bahkan bisa jadi nanti kita kerjakan mengerjakannya itu 120%, padahal sebenarnya yang diminta klien adalah 100% gitu, ya. Nah kalau seperti itu kan berarti kita merugi ya, gitu. Kita rugi mengerjakan tambahan padahal sebenarnya nggak dibayar untuk itu. Atau bisa jadi berkebalikan. Yang kita lihat itu sebenarnya 90% di benak klien. Jadi ada 10%-nya belum dikerjakan. Nah, itu kan fatal juga ya. Nah, oleh karena itu, memanage ya, mengendalikan ruang lingkup pekerjaan di proyek itu sangat penting sekali ya. Nah, di dalam PMBOK itu diajarkan apa saja step-stepnya bagaimana mengelola ruang lingkup pekerjaan di proyek ya. Kata kuncinya adalah kamu harus tahu apa yang kamu kerjakan, spesifikasinya seperti apa, batasannya mana saja, dan apa yang tidak dikerjakan juga, yang tidak termasuk ke dalam proyek. Itu harus kamu tahu juga. Dan pastikan batasan-batasan tersebut, deliverable tersebut, itu terkomunikasikan dengan baik di klien. Ya, kedua belah pihak, baik owner maupun klien sama-sama mengetahui apa yang kita kerjakan. Tuh. Nah, kalau misalnya ruang lingkup pekerjaan proyek itu tidak jelas, maka akan menimbulkan konflik, ya, akan menimbulkan ketidakpuasan, ya, karena klien menganggap ya sebenarnya pekerjaan ekspektasinya adalah seharusnya misalnya ABCD, tapi yang kita kerjakan adalah ABC. Nah, di situ berarti terjadi miskomunikasi, bisa jadi ya. Atau misalnya pada saat penggalian informasi ada yang miss di sana gitu. Ya, oleh karena itu peranan project manager itu sangat tinggi untuk mengamankan ruang lingkup pekerjaan. Ya. Terus bagaimana caranya biar tidak terjadi hal tersebut? Nah, harus adanya kesamaan ya, kesamaan pemahaman tentang proyek ini ya. Jadi harus dikoreksi sama-sama, harus dicek sama-sama ya. Apa yang dikerjakan itu benar-benar sudah sesuai dengan kontrak dan apa yang tercantum di kontrak itu nanti dikomunikasikan oleh kedua belah pihak. Jadi sama-sama mengetahui, sama-sama paham gitu. Jangan sampai kalian skip proses tersebut. Itu harus ada proses kedua belah pihak itu sama-sama saling mengoreksi, saling mengecek ruang lingkup pekerjaan proyek ya, harus dikomunikasikan. Nah, di dalam PMBOK proses-prosesnya itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya, ada 6 prosesnya ya, yang dimana berbeda di setiap siklus hidup proyek ya. Mulai dari perencanaan ruang lingkup, penggalian informasi, penggalian kebutuhan, menentukan ruang lingkup ya secara final, lalu membuat WBS. Nah, ini nih biasanya di proyek itu ya. Nanti bisa jadi kalian diminta untuk membuat WBS ya. WBS itu adalah paket pekerjaan di proyek ya. Jadi akan menguraikan apa saja yang akan dikerjakan. Ya. Membuat WBS, lalu mengecek ruang lingkupnya ya, divalidasi ya. Nanti harus ada tanda tangan di sananya oleh siapa? Baik klien maupun dari owner sudah setuju bahwa ruang lingkupnya itu sudah dikerjakan ya. Lalu ada controlling scope. Di controlling scope itu kata kuncinya adalah mengukur seberapa jauh ruang lingkup kita itu sesuai dengan kontrak atau tidak. Ya, jadi perbedaan validate scope sama control scope itu seperti itu ya. Jadi diukur secara internal, dicek, disesuaikan gitu, apakah sudah tercover belum apa yang diminta di project, apa yang diminta di kontrak. Nah, kalau validate scope ini biasanya dilakukan bersamaan dengan termin pembayaran. Misalnya, karena di proyek itu kan nggak 100% dana itu langsung turun di awal, nggak ya.
terbagi menjadi beberapa persentase, ya. Beberapa persentase diikuti dengan deliverable-nya, gitu. Nah, untuk menuju deliverable, misalnya dalam suatu project itu ada 3 deliverable. Deliverable pertama 10%, deliverable kedua 40%, deliverable ketiga adalah 60% pekerjaan. Nah, di setiap fasenya itu nanti dicek, ya, divalidate scope ya. Nanti dicek, tanda tangan, baru nanti termin perbayaran turun. Ya. Nah, proses detailnya ini itu dijabarkan dalam bentuk ITTO-nya ya, input, tools teknik, output. Nah, ini yang Ibu jelasin tadi ya. Jadi mulai dari planning, collect requirement, define scope, create WBS, itu ada di fase planning, di fase perencanaan. Nah, mulai di fase MNC, ada verify scope atau validate scope dan controlling scope. Kalau controlling scope itu lebih ke correctness, harus sesuai dengan perencanaan, harus sesuai dengan kontrak. Kalau verify scope itu, kita tuh mencocokkan ya, kurang lebih apa yang kita kerjakan tuh sudah sesuai dengan kontrak. Dicek bersama-sama dengan klien dan owner. Kalau controlling scope itu lebih ke harus tepat pekerjaannya sebelum nanti ke verify scope. Ya, di controlling scope juga akan dilakukan oleh dua hal ya, dari sisi internal maupun eksternal. Kalau proyeknya semakin besar, kompleks, bisa jadi nanti yang mengaudit adalah lembaga pemerintahan, misalnya ada BPK, ya Badan Pengawasan Keuangan. Kalau misalnya dana tersebut itu berasal dari dana pemerintah, itu yang akan mengecek. Ya. Nah, apa hubungannya nanti dengan siklus hidup proyek yang sifatnya agile ya, yang terdiri dari beberapa iterasi. Nah, bagaimana cara mengunci ruang lingkupnya gitu ya? Cara mengunci ruang lingkupnya adalah kamu harus komunikasikan dulu dengan klien, batasan-batasannya apa saja, dan berapa kali nanti di-release gitu, berapa kali nanti akan di-cross-check. Tetap saja harus ada endpoint-nya ya, gitu. Jadi mau berapa kali release nanti, mau berapa kali checking. Karena kalau misalnya ini tidak dikunci, sampai akhir pun nanti pasti ada namanya masukan. Ya, tuh. Nah, sekarang mulai diproses plan scope management. Kalau plan scope management itu lebih ke how to-nya ya, lebih ke bagaimana sih caranya kita menggali kebutuhan stakeholder, nanti akan tertuang ke dalam paket pekerjaan di project, bagaimana cara memvalidasi ruang lingkup, ya, bagaimana cara mengecek kesesuaiannya gitu. Jadi lebih ke govern gitu ya, lebih ke tata kelolanya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apa ITTO-nya? At least sebagai project manager, kamu pegang project charter-nya, project management plan-nya, IIF dan OPA. Dari inputan ini, maka akan keluar scope management plan dan requirement management plan. Tools tekniknya adalah expert judgment, data analisis, sama meeting. Ini sudah cukup sih, sudah cukup powerful untuk membuat dokumen perencanaan khususnya di manage scope ya, khususnya di perencanaan ruang lingkup project. Nanti outputnya selain scope management plan adalah requirement management plan, berisi rencana-rencana untuk menggali kebutuhan, ya, rencana-rencana untuk memanage kebutuhan-kebutuhan dari setiap stakeholder, ya. Nah, stakeholder itu sendiri ya, cek lagi nanti di pertemuan yang awal ya, siapakah itu? Stakeholder adalah individu, kelompok yang memiliki pengaruh di project. Nah, si orang-orang tersebut itulah yang akan kita satisfy, kita fulfill their needs ya. Yang berkaitan dengan project, yang tidak berkaitan dengan project ya jangan diikutin karena nanti bisa jadi blunder tersendiri ya gitu. Jadi ikutin maunya apa, masukannya terhadap project tersebut. Cara tercepatnya adalah ketika kamu validating scope, ketika nanti ada berita acara serah terima, ketika ada penandatangan ya, dokumen-dokumen, cek siapa nama yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Nah, itulah stakeholder yang harus kamu pegang. Tanpa tanda tangan mereka, ya kamu nggak akan close gitu ya, kamu nggak akan dapat permit untuk menuju ke fase berikutnya. Itu cara tercepatnya ya. Di scope management plan, apa yang kamu bahas selain tadi ya, requirement management plan ya, how to define scope, how to collect requirement, how to control the scope ya, akan diuraikan juga kira-kira secara rinci ya, ruang lingkup produknya akhirnya nanti seperti apa dan proses untuk membuatnya ya.
Kalau produk scoop tuh ibaratnya kalau mie instan nanti mie-nya itu mau dikasih topping apa ya? Apakah ada telur, ada sosis gitu yang diminta klien. Kalau prosesnya, kalau proses itu lebih ke bagaimana tahapan membuat si mie tadi gitu, ya mie instan yang enak itu. Nah, jadi kedua ruang lingkup pekerjaan dan produknya itu harus diuraikan secara jelas. Gitu. Bu, ini mah nggak penting kayaknya ekspektasi apa ya. Justru ini penting karena ini kan berasal dari awal ya, dari awal planning. Kalau salah merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan gitu ya. Kalau kamu salah stepping di awal, ke belakangnya udah amburadul. Makanya di tahapan ini harus firm ya. Produk scope-nya apa, proses membuatnya apa, dan diketahui oleh si klien. Tuh, itu dia harus dipegang oleh si project manager. Terus apa saja sih dokumen di scope management plan? Pertama adalah bagaimana strategi kita untuk menyelesaikan ruang lingkup pekerjaan di proyek, ya, deliverable-nya, elemen-elemen setiap deliverable itu apa saja, bagaimana strateginya untuk menyelesaikan tersebut. Kira-kira ada nggak tools-nya, ada nggak metode aplikasi untuk men-tracking ruang lingkup pekerjaan di proyek, ya. Terus gimana caranya membuat WBS? Nah, membuat WBS itu sendiri bisa jadi PA ya, atau bisa jadi bahasan yang menarik juga gitu, karena tidak semua orang bisa membuat WBS atau paket pekerjaan. Terus nanti gimana caranya memonitor, mengendalikan siapa orangnya. Terus, nah ini yang penting, bagaimana agar kita bisa dapat acceptance dari klien ketika suatu pekerjaan itu sudah selesai, ya misalnya di termin 1 itu adalah 10%, bagaimana cara mendapatkan acceptance dari si klien, harus ke siapa, bagaimana strateginya. Nah teman-teman, jangan dianggap meminta tanda tangan itu sangat mudah ya, tidak ya. Jadi ada beberapa yang mungkin tanda tangannya sulit ketemu. Nah itu biasanya berhubungan dengan stakeholder management. Bisa jadi ada interest-nya yang kurang terpuaskan dari apa yang terjadi di dalam proyek, ya. Jadi bisa jadi nanti pendekatannya itu ada pendekatan secara negosiasi gitu, ya. Pokoknya jangan ngebayang mendapatkan tanda tangan itu sangat mudah gitu. Bu, saya pernah proyek tapi gampang-gampang aja. Iya, itu kalau proyeknya itu nilai kontraknya kecil, tapi kalau udah miliaran, ratusan miliar, ini main banget di sini tuh, ya. Ya harus negosiasi, bisa jadi nanti keluar turun. Lalu di requirement management plan itu isinya apa aja? Nah, prosesnya itu ya lebih ke bagaimana cara mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dari setiap stakeholder. Ya, karena si stakeholder itu kan we have to satisfy their needs ya. Misalnya dapat dilakukan dengan focus group discussion, dengan wawancara agar kita tahu apa sih ekspektasinya gitu. Ya, requirement management plan kurang lebih seperti itu ya. Terus nanti kita lihat, lakukan scaling. Karena bisa jadi kan banyak banget nanti ya maunya si klien itu. Kita cek lagi nanti sama si kontrak dan buat prioritasnya. Setelah buat prioritas, cek lagi constraint-nya, waktu kita ada nggak untuk mengeksekusi ekspektasi dari setiap stakeholder, ya. Dan lakukan negosiasi kalau misalnya kita kelabakan untuk mengeksekusi semuanya. Ya, yang jelas berpegang aja sama kontrak, itu udah paling benar. Selanjutnya, kamu sudah buat perencanaannya, sekarang kita coba gali kebutuhannya ya. Bagaimana cara menggali kebutuhan dari setiap stakeholder ya? Ada banyak ya. Dan yang terpenting adalah sebagai seorang PM ketika di proses ini, pegang saja dokumen project charter, project management plan, project dokumen, ya, bisnis dokumen, agreement, IF, dan OPA. Di sini ada agreement-nya, ini penting banget karena untuk mengukur biasanya dalam setiap deliverable apa saja sih elemen-elemen yang tercantum dalam deliverable tersebut. Gitu. Itu harus diketahui ya. Oke. Nah, tools tekniknya bisa jadi nanti konsultasi aja sih sebenarnya ya, bertanya kepada expert di dalamnya, terus data gathering, mengumpulkan data-data, menganalisis, decision making, data representation. Nah, nih
interpersonal and team skill. Ya, karena apa? Ini kan berhubungan dengan stakeholder needs. Saya harus tahu misalnya yang akan tanda tangan di dalam dokumen pengesahannya atau yang akan tanda tangan di lembar berita acara serah terima itu ada 5 orang tersebut. Saya harus tahu apa ekspektasinya karena dia akan mereview atau yang akan mengecek produk kita. Apakah stakeholder tersebut, ya, kebutuhan stakeholder tersebut sudah tercover dari apa yang kita kerjakan. Nah, siapa tahu kita miss di sana gitu, ya. Kalau miss di sana kan ibaratnya, wah, kok aku nggak dianggap gitu. Padahal aku juga turut untuk mengecek di sana. Kok masukan saya tidak diakomodasi gitu misalnya, ya. Makanya biasanya yang keluar adalah interpersonal skill, negosiasi, ya. Lalu bisa dilakukan juga dengan konteks diagram, prototype. Prototype itu kita misalnya mengambil salah satu benchmark aja, ya, terus kita lihat, ya, fitur-fiturnya seperti apa, disesuaikan dengan kontrak. Outputnya adalah requirement documentation, lalu ada RTM, ya, requirement traceability matrix. Nah, requirement traceability matrix itu adalah kayak matriks, ya, tabel yang memappingkan antara kebutuhan dengan goals-nya dari si project gitu. Karena stakeholder tuh udah banyak, maunya ini, masukannya ini terhadap project itu bisa jadi, ya, banyak sekali masukannya. Nanti kamu buat prioritas dari setiap goals-goals-nya itu, mana yang kira-kira bisa dieksekusi gitu. Kalau sekiranya kamu tidak memiliki kemampuan untuk itu, ya sampaikan. Jangan iya aja gitu, ya. Sampaikan gitu, misalnya ini akan membutuhkan waktu yang lama. Gitu. Jadi menolak secara halus. Bisa diakomodasi, tapi nanti misalnya proyeknya nanti akan molor gitu. Itu kan sebenarnya menolak secara halus. Gitu. Jadi biar berpikir klien itu, oh berarti kalau misalnya ini diakomodasi, ada impact-nya juga terhadap proyek saya gitu. Ya. Nah ini beberapa tools-nya adalah brainstorming, interview untuk menggali kebutuhan dari si stakeholder, focus group discussion. Focus group discussion itu nanti ada beberapa expert yang diikut sertakan dalam diskusi interaktif. Facilitated workshop itu seperti, ya, QFD, membawa semua stakeholder dari perspektif yang berbeda, ya, dan kita tujuannya adalah untuk menguraikan apa yang akan dikerjakan, ya. Itu di dalam facilitated workshop, stakeholder masing-masing, ya, pemangku kepentingan bisa menuliskan seperti ini template-nya. Saya perannya apa, pengennya apa di sini, ya. Misalnya tujuannya apa, dari sisi fungsionalitasnya terhadap si proyek tersebut maunya apa. Sehingga misalnya nanti seperti apa manfaatnya. Gitu, ya. Nah, ini akan menjadi pegangan kita ketika kita menguraikan apa kebutuhan dari stakeholder. Gitu. Jadi jangan sampai diskusi yang ngalor ngidul, diskusi yang nggak ada isinya. Sebagai moderator, kamu harus bisa menavigasi, ya, jalannya si diskusi tersebut. Gitu. Lalu contohnya dari grup creativity teknik, ya, bagaimana cara tetap diproses untuk menggali kebutuhan. Tadi kan ada brainstorming, ada voting, ada DLP teknik, mind mapping, affinity diagram, multi criteria decision. Affinity diagram itu ketika stakeholder itu ada banyak, kita bisa kelompokkan mana yang menjadi kelompok besar, ada persamaannya gitu, ya. Stakeholder A maunya ini, stakeholder B maunya ini, ternyata masih sama sebenarnya, ya udah kita grouping gitu, ya. Itu toolsnya. DLP teknik gitu, misalnya dengan menggunakan metode anonymous, jadi tidak diketahui, jadi dia si kuesionernya itu tertutup, kita tidak tahu siapa yang menuliskan, ya, siapa orangnya. Lalu nanti kita kumpulkan, dicek lagi, dan lalu kita berikan lagi ke orang tersebut sampai berapa putaran, ya, sehingga kita menghasilkan satu keputusan yang bulat. Nah itu contohnya DLP teknik, jadi kita tidak tahu siapa yang menuliskan ekspektasi tersebut gitu. Jadi anonim. Voting ranking itu tahu lah, ya. Ini DLP teknik, ya, memberikan anonim feedback, itu ciri khasnya. Affinity adalah sorting
sorting the similar maybe the similar terms, similar concept ya, kita grouping aja di situ. Ini mind mapping, ini berguna juga buat untuk melihat big picture-nya dan dependensi dari setiap proses, setiap aktivitas, setiap feature gitu ya. Lalu ada multi criteria analysis. Jadi kalau kamu familiar sama faktor rating, mungkin di sini bisa kamu terapkan ya, karena itu sama. Kalau group decision technique, ya oke, group decision technique, teknik pengambilan keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan, kita bisa menggunakan beberapa metode di dalamnya. Anonymity itu adalah delphi teknik, jadi memberikan feedback secara anonim. Kalau majority itu adalah diambil yang 50%. Ya. Kalau belum 50%, ya berarti belum mufakat ibaratnya, jadi harus 50% setuju, baru oke. Kalau plurality itu adalah diambil yang paling besar proporsinya. Misalnya 30% itu udah paling besar, yang lainnya mungkin variasinya kecil-kecil, itu yang diambil keputusannya. Kalau dictatorship itu adalah langsung direct ya. Kita ambil keputusannya, kita hiraukan yang lainnya. Ini biasanya berkaitan dengan apa? Sifatnya urgent dan harus segera dilaksanakan gitu. Ya. Oke. Dan ingat, sesuatu ekspektasi stakeholder yang tidak ada kaitannya di project, sangat out of scope, sangat jauh, ya jangan dimasukkan gitu. Kita reject aja, ya. Terus bagaimana cara merejectnya? Cek lagi nanti sama project scope statement, project charter, business case gitu ya. Kalau misalnya itu ternyata sudah di luar banget ya, menjadi dokumen-dokumen pegangan kita, ya kita bisa menolak permintaan tersebut. Terus ketika kita mendokumentasikan kebutuhan, nah cek lagi apakah kebutuhan tersebut setiap stakeholder itu sudah spesifik, dapat diukur, dapat diraih, relevan, ya. Maksudnya nggak masalah kalau kita mengeksekusi ini tidak bertentangan dengan norma hukum dan tidak bertentangan dengan kontrak, dan ada waktunya untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi setiap kebutuhan itu dicek SMART, ya. Specific, measurable, achievable, relevan, sama time. Oke, ini contoh requirement documentation, isinya apa saja, stakeholder requirement, solusinya dari bagaimana cara memenuhi kebutuhan dari stakeholder, dan project requirement ya. Ini contohnya dari RTM yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi ini adalah kebutuhan dari stakeholder, ini adalah objektifnya contohnya. Lalu kita petakan, mappingkan ya. Seperti itu untuk melihat secara dua dimensi antara kebutuhan dengan objektifnya, tujuannya si project itu. Udah selesai lagi ya, saya pikir masih banyak. Udah sih sampai situ aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Saya pikir masih banyak.